Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di materi berikutnya. Masih bab 1 jarak dalam dimensi 3. Sebelum kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang mempertemukan kita di sesi pertemuan kedua ini ya. Materi kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kita akan melanjutkan memahami konsep geometri ruang terkait kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya, mau mengingatkan apa itu titik? Titik adalah komponen terkecil ya, dan tidak bisa didefinisikan. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan dari titik-titik dan minimal dia terdiri dari 2 titik. Dan apa itu bidang? Ya, betul sekali, kalau bidang itu minimal terdiri dari 3 titik yang tak kolinier gitu ya. Atau juga bisa terdiri dari 1 garis dan 1 titik yang di luar garis, atau bisa juga terbuat dari 2 garis yang saling berpotongan. Baik, lanjut. Ini dia materi pertama kita, yaitu kedudukan titik. Apa sih hubungan antara titik dan garis? Nah, di sini kita lihat gambar yang pertama. Kalau misalnya kita lihat ada sebuah garis, terus ada titik A. Nah, titiknya ada di mana? Ada di garis tersebut ya. Nah, kita menyebutnya kedudukan titik tersebut adalah titik terletak pada garis. Di gambar berikutnya dilihat di situ ada garis, terus ada titik A di luar gitu. Nah, ini kedudukan titik terhadap garisnya, yaitu titik terletak di luar garis. Bisa sangat dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke kedudukan titik dan bidang. Nah, coba lihat yang paling atas. Ada bidang warna biru, terus ada noktah di situ, ada titik. Nah, berarti artinya titik terletak pada bidang. Selanjutnya yang bawah, perhatikan di situ ada bidang biru, terus ada titik di luarnya. Nah, ini disebut titik terletak di luar bidang. Ini juga sangat mudah dipahami ya. Kita lanjut, kedudukan garis. Nah, di sini kedudukan garis. Yang pertama adalah sejajar. Sejajar itu artinya apa sih? Sejajar artinya memiliki arah yang sama gitu ya. Nah, ini contohnya ada gambar garis di tengah tuh yang bagian atas. Nah, ini ada garis, 2 garis sejajar. Contoh gambarnya seperti itu. Kalau kita ilustrasikan di dalam kubus, teman-teman pastinya sudah bisa dong ya gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di situ ada EH. Perhatikan EH dan FG. Nah, ini adalah contoh dari garis yang sejajar. Oke, selanjutnya adalah berhimpit. Nah, perhatikan gambar sebelah tulisan berhimpit. Di situ ada garis, panahnya ada 2. Nah, itu maksudnya ada 2 garis di situ di tempat yang sama. Gitu ya. Ini yang disebut berhimpit. Ya, kalau misalnya EH, ya garis yang berhimpitnya itu ya EH itu sendiri gitu. Jadi kayak numpuk, ibaratnya numpuk. Lanjut berikutnya, berpotongan. Nah, ini contohnya ilustrasinya tuh ada garis seperti huruf X. Nah, dia berpotongan, ada titik potongnya 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam kubus, contohnya seperti apa sih?
Contohnya adalah, perhatikan garis EH. Oh, ini EH yang tadi berhimpit ya, EH gitu di tempat yang sama. Oke, sekarang yang berpotongan. Perhatikan garis EH dan EF. Nah, dia berpotongan. Di mana berpotongannya? Satu titik, yaitu titik E. Betul sekali. Lanjut ke hubungan berikutnya, itu tegak lurus. Tegak lurus itu seperti apa sih? Gitu ya. Tegak lurus itu yang ciri-cirinya adalah dia membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya. Nah, contohnya ini perhatikan dalam kubus ada garis EH dan ada garis EF. Oh, yang tadi EF, maaf. Yang tadi EF maksudnya. Sudah ya. Nah, sekarang yang bersilangan. Nah, tadi EH dan AC. Kenapa dia disebut bersilangan? Karena tidak sejajar dan tidak berpotongan. Maka dia disebut bersilangan. Contohnya EH dan AC yang tadi. Oke. Berikutnya kedudukan garis. Kita akan bahas di sini kedudukan antara garis dan bidang. Garis terletak pada bidang. Ya, perhatikan kubus di sebelah A, B, C, D, E, F, G, H. Ada garis EH dan bidang ADHE yang warnanya hijau muda. Nah, EH itu jelas terletak pada bidang ADHE ya. Oke, lanjut. Garis sejajar bidang. Nah, kita perhatikan garis EH dan bidang ABCD yang ada di bawah. Nah, dia sejajar. Yaitu arahnya sama ya. Kalau misalnya diwakili, samanya dengan garis AD. Selanjutnya, yang terakhir adalah garis menembus atau memotong bidang. Yaitu contohnya EH dengan bidang ABFE ya. Di mana titik potongnya? Di titik E. Ya, betul sekali. Kita lanjut. Yaitu kedudukan bidang. Hubungan antar dua bidang. Yang pertama adalah berhimpit. Berhimpit ya seperti yang tadi garis, dia terletak di satu tempat yang sama. Ini juga sama, kalau misalnya bidangnya itu berhimpit ya bidangnya itu numpuk gitu ya di satu tempat yang sama. Contohnya ya paling mudah, misalnya kita punya bidang ABCD, yang berhimpitnya itu adalah ABC gitu ya. Segitiga ABC berhimpit dengan persegi panjang ABCD ya. Selanjutnya yang sejajar. Sejajar juga sama tadi definisinya, dia mempunyai arah yang sama. Contohnya di sini alas sama atap. Sejajar itu ya. Yaitu alasnya ABCD, atapnya EFGH. Selanjutnya adalah berpotongan. Berpotongan berarti ada garis potong. Contohnya ABCD dan ADHE. Siapa garis potongnya? AD ya. Iya, betul sekali. Garis potong ABCD dan ADHE adalah AD. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita masuk ke contoh soal ya, maksudnya di sini. Jadi nanti akan ada dibahas sama Ibu. Dari kubus ABCD, EFGH, tentukan hubungan antara titik, garis, dan bidang berikut ini. Tadi hubungannya ada banyak ya. Ada titik terhadap garis, ada titik terhadap bidang, ada dua garis, ada garis terhadap bidang, dan ada juga hubungan dua bidang. Itu ya, nanti dilihat lagi slide sebelumnya. Yang A, pertanyaannya adalah A dan BC. A itu berarti titik, BC itu garis. Nah, B,
E dan EF, berarti titik E dan garis EF. C, BF dan CG, berarti garis BF dan garis CG. Yang D, EH dan AE, berarti artinya garis EH dan garis AE. Yang E, GH dan DCGH, berarti garis DGH dan bidang DCGH. Dan yang F, EF dan BCGF, berarti artinya garis EF dan BCGF. Oke. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Bikin kubus. Betul sekali, kita bikin kubus. Selanjutnya kita lihat deh tuh titik A. Perhatikan titik A. A di BC, di luar bidang, betul ya? Selanjutnya E dan EF. Dia titik pada bidang, ya betul sekali. Selanjutnya BF dan CG. Ini dua garis sejajar. Ya, betul sekali. EH dan AE. Dua garis berpotongan dan tegak lurus. Ya, bagus. GH dan DCGH. DH dan DCGH. Garis terletak pada bidang. Ya, bagus sekali. Terus yang terakhir EF dan BCGF. Perhatikan EF. Selanjutnya perhatikan BCGF. Apa? Garis menembus bidang. Ya, betul. Nanti coba lagi ya. Coba mandiri, dimantepin lagi kedudukan titik, garis, dan bidang. Insya Allah teman-teman paham. Nah, selanjutnya ini Ibu ada pertanyaan. Tadi contohnya kan ada 6, sekarang pertanyaannya ada 8. Nah, pertanyaannya adalah, mohon maaf, maksudnya pertanyaannya 8 tapi salah. Pertanyaannya 1 tapi anaknya 8 gitu ya. Dari kubus PQ RSTUVW, sebutkan minimal 1 jawaban kedudukan titik, garis, dan bidang berikut ini. Jadi nanti teman-teman yang pertama dilakukan adalah bikin kubus PQ RSTUVW gitu ya. Terus setelah bikin baru dicari ini, diteliti kubusnya. Ambil 1 contoh minimal gitu ya. Titik terletak pada garis. Nah, berarti titik apa dan garis apa. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Berarti tentukan titik apa dan bidangnya apa. Yang ketiga, 2 garis berpotongan tidak tegak lurus. Berarti tarik garis. 2 garis, pilih 2 garis yang berpotongan tapi dia tidak tegak lurus. Yang keempat, 2 garis bersilangan. Dicari ya. Apa tadi bersilangan artinya? Tidak berpotongan, tidak sejajar. Yang kelima, garis sejajar bidang. Nah, dicari nanti garis dan garis yang sejajar dengan bidang. Yang keenam, garis menembus atau memotong bidang. Di sini tidak ditentukan tegak lurus atau tidak, berarti boleh dua-duanya, boleh salah satunya, mangga. Yang ketujuh, 2 bidang sejajar. Nanti dicari bidangnya apa aja dari kubus PQ RSTUVW ya, yang sejajar. Terus yang 8, 2 bidang berpotongan. Insya Allah mudah dipahami ya. Bisa semua. Nah, Ibu minta hasilnya nanti dikerjakan seperti kemarin di kolom komentar sebagai tanda absen ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe channel Ibu untuk dukung, memotivasi kita semua, terutama Ibu, untuk bikin video pembelajaran berikutnya. Boleh juga diklik lonceng dan di like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai berjumpa lagi di slide pertemuan berikutnya.